Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang JP dalam acara Kurma Kultum Ramadan bersama Honda. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan tamu kita. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Ya, beliau hadir bersama kita kembali. Kita akan mengulas tentang materi Ramadan dan syariat agama Allah, ya. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan puasa. Nah, Ustadz, sudah masuk pertanyaan dari sahabat Honda Bubble, ya, bertanya ada hubungan puasa dengan Al-Quran. Boleh Ustadz dibantu untuk penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Para sahabat Honda dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang hubungan antara Al-Qur'an dan puasa, maka tentu di sini ada sebuah garis besar. Ketika kita mengkaji dari disiplin ilmu, para ulama terdahulu sudah mengatakan bi anna syahrul Ramadan bahwa syahrul Qur'an, bahwasanya hakikat bulan Ramadan itu identik dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di sini ada hubungan yang erat antara Al-Quran dengan bulan Ramadan atau bulan puasa yang kita kenal. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk Allah turunkan Al-Quran, ya, kepada kita sebagai manusia. Maka ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada kita, Al-Quran inilah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita manusia. Kita tidak akan selamat kalau kita jauh dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah tenang kalau seandainya kita jauh dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat kalau seandainya kita jauh dari Al-Quran. Maka Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita berlatih untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran itu maknanya kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini Bang JP, mohon maaf, banyak orang-orang khususnya di kalangan muda yang tidak mengetahui keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Dianggap Al-Quran itu hanya sekedar kitab suci, Al-Quran itu hanya sekedar dibaca orang-orang yang ada di dalam masjid saja. Oh tidak, kita kalau melihat di negara-negara Arab umpamanya, jangankan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah dewasa, anak-anak muda sekalipun, mereka ketika bermain di taman, banyak di antara mereka ternyata sambil murojaah hafalan Al-Qur'annya. Ya, banyak juga mereka ketika sedang duduk bersantai di waktu luang, mereka habiskan waktu itu dengan bertilawah Al-Qur'an, ya. Karena kalau seandainya kita tidak memahami makna Al-Qur'an itu sendiri, itu yang barangkali hati kita ini sulit untuk dekat dengan Al-Qur'an. Padahal kalau kita mau mencari kunci kebahagiaan dalam hidup, ya, maka kunci itu terletak adalah dengan Al-Quran. Jangan sampai di era sekarang ini kita lebih banyak membaca WhatsApp daripada membaca mushaf, kan begitu, ya. Bahaya. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan tiba, ini adalah ukuran bagi kita seorang muslim bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kalau seandainya di bulan Ramadan cinta kita dengan Al-Quran baik, maka ini harus kita pertahankan, sehingga ketika kelak Ramadan berlalu dari kehidupan kita, kita tetap semangat terus untuk membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau seandainya di bulan Ramadan ini saja kita jauh dari Al-Quran, kita males membaca Al-Quran, baru baca satu ayat ngantuk, baru baca satu ayat bosan, baru baca dua ayat ada notifikasi dari handphone, ya, maka ini yang akan menjadikan kita di luar bulan Ramadan pasti jauh akan lebih malas lagi dengan Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita harus benar-benar memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena semata-mata untuk menjadi pengingat bagi kita orang-orang yang beriman supaya kita kembali kepada Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Karena hakikatnya jikalau kita ingin merasakan nuansa bagaimana bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berdialog dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan narasi apapun. Mau dia karya sang pujangga legenda sekalipun tidak akan mampu menandingi keindahan Al-Quran. Kenapa?
karena berbeda sifatnya. Al-Quran itu dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sendiri sebagai orang Islam bersyukur ketika Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita manusia. Bukan berarti kita menyelisihi kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan, ada Injil, Zabur, Taurat, bukan. Tapi dengan adanya Al-Quran, maka Al-Quranlah yang telah melengkapi daripada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia memiliki keutamaan di dalamnya. Apa salah satu bukti mukjizat Al-Quran ini? Bukti mukjizat Al-Quran ini adalah ketika kita membacanya tidak akan pernah ada rasa bosan dalam diri kita. Ya, realitanya seperti ini. Kita dalam sholat sehari semalam 17 rakaat, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena kalau tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah sholat kita, karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat kita. 17 kali kita baca sehari semalam minimal, tidak pernah kita menemukan rasa bosan dalam membaca Al-Quran tersebut. Itulah sifat mukjizatnya Al-Quran. Berbeda kita membaca yang lain. Kita membaca apa? Notifikasi banking umpamanya. Telah cair gaji kita 2 juta 1 bulan umpamanya. Ya, kita hanya 1 kali saja membaca itu. Dibaca kedua kali, ketiga kali sudah tidak ada faedah lagi. Atau kita mendapatkan WA yang membuat kita bahagia, membuat kita bangga. WA menyatakan kita diterima bekerja. Hanya sekali saja kita baca. Tidak mungkin kita baca berulang-ulang kali. Kalau Al-Fatihah berapa kali kita baca? Ayat-ayat Al-Quran, Yasin berapa kali kita baca? Ya, Al-Kahfi berapa kali kita baca? Al-Baqarah kita baca berapa kali? Maka inilah sifat daripada Al-Quran yang menjadi mukjizat yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita manusia. Seperti itu Bang JP. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak salah Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Betul. Nah, Ustadz di sini mungkin sahabat Honda Bubble pengen tahu nih Ustadz, seperti apa sejarahnya diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini Ustadz. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan ini itu termaktub di dalam Al-Quran. Tadi di awal mukaddimah saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan juga kita tahu ada satu malam yang nilai kebaikan di dalamnya itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka ada korelasi di bulan Ramadan ini, segala keistimewaan berkumpul di dalamnya. Bulan Ramadan, baik Al-Quran diturunkan istimewa jadi Ramadan itu. Adanya Lailatul Qadar istimewa bulan Ramadan itu. Maka ini yang menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk kita lebih kembali kepada Al-Quran, lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi generasi muda, tapi generasi muda yang bodoh. Ya, bodoh bukan berarti dia tidak sekolah, bukan. Orang generasi muda yang bodoh itu adalah ketika dia jauh dari Al-Quran. Saya katakan itu adalah orang bodoh. Kenapa? Karena kalau dia sudah jauh dari Al-Quran, umur 20 tahun, 30 tahun, masih belum lancar membaca Al-Quran, bahkan sampai 40-50 tahun sekalipun belum lancar baca Al-Quran, bahkan sampai mati sekalipun masih belum lancar baca Al-Quran, apa bekal yang bisa dia bawa kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka kepada seluruh sahabat Honda Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi diri kita untuk kembali kepada Al-Quran dengan cara kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian mempelajari serta mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala dari Al-Quran yang kita baca bukan dihitung per surat, bukan dihitung per ayat, bukan dihitung per kalimat, bahkan bukan dihitung per kata, tapi Allah berikan pahala dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan per huruf. Makanya alif lam mim bukan disebut satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga setiap huruf yang kita baca selama bulan Ramadan dari Al-Quran itu semua akan mendatangkan lipatan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bang JP. Luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Sama-sama Bang JP. Pada hari ini cukup menjelaskan kepada kita keutamaan dari bulan Ramadan tadi di awal, terus hubungan antara Al-Quran dan puasa sudah dijelaskan. Dan insya Allah kita diberikan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau gitu. Dan buat sahabat Honda Bubble, ambil kebaikan dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari kita.
Ustadz, ada yang mau disampaikan kembali untuk sahabat Honda Bubble? Sebagai penutup, saya ingin sampaikan dalam forum ini, saya mengajak kepada seluruh sahabat Honda Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan 2 waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Pertama, di waktu sebelum sahur, ya. Sebelum sahur jangan hanya fokus untuk makan saja, minum, ya, tapi sebelum sahur sempatkan untuk mendirikan qiyamul lail, menegakkan sholat tahajud, ya, melaksanakan sholat hajat, bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini adalah sebelum berbuka puasa. Kenapa? Karena itu adalah waktu di mana kita berdoa sebagai orang yang berpuasa, maka doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang orang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa seorang pemimpin yang adil, yang kedua adalah doa seorang yang dianiaya, orang yang dizolimi, yang ketiga, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi maknanya adalah sebelum azan maghrib dikumandangkan 10 menit atau 15 menit, maka sempatkan kita untuk duduk dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta di bulan Ramadan ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bang JP. Terima kasih. Dua kalimat dari Ustadz Muhammad Kurnia ini menutup perjumpaan kita pada kurma pada hari ini. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Amin. Apa yang sudah dijelaskan, dan sahabat Honda Bubble dimanapun Anda berada tetap menonton kurma, ya, Kultum Ramadan bersama Honda di episode-episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.